Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang hadir di gereja ini dan juga yang mengikuti lewat live streaming. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita datang ke hadapan Allah, beribadah, mengingat dan mensyukuri betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Melalui pengorbanannya, Ia membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita memuji Dia. Mari masuk ke pelatarannya dengan ucapan syukur. Kita menyanyikan Nun di jauh bukit yang jauh. Bukit rata,
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa kami, kami berdiri di hadapan-Mu, mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah segala penderitaan-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasih sayang
Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingatkanlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Karena Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membaca secara responsoria. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang,
tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama, peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Hari ini Jumat
29 Maret 2024, peringatan hari kematian Tuhan Yesus, ibadah masuk 5 kali, jam 6, jam 8.30, jam 11, jam 15, dan jam 18 WIB. Di setiap ibadah dilaksanakan ulang nahom dan perjamuan kudus. Hari ini Jumat 29 Maret 2024, diterima sumbangan bunga altar dari keluarga Situa Salman Sijabat Boru Sirait dari sektor Kalibata. Ucapan syukur di ulang tahun yang ke-63 Amang Situa Salman Sijabat pada tanggal 29 Maret 2024. Yang kedua, Buha Buhaijuk. Minggu 31 Maret 2024, Pesta Paskah pertama, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Buha Buhaijuk, jam 5 digabung dengan ibadah jam 6 WIB, masuk jam 5 WIB. 3. Senin tanggal 1 Maret 2024, gereja kita akan melaksanakan Pesta Paskah kedua, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, ibadah masuk jam 19 WIB. Dihimbau kepada para halado dan jemaat supaya hadir dalam acara tersebut. Demikian pengumuman kita hari ini. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam kantong 1A dan 1B dengan sukacita. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10, ayat 16 hingga ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 16 hingga ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktunya itu, ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Jumat Agung adalah suatu peristiwa yang mengingatkan kita, suatu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya peristiwa yang bersangkut paut dengan kekristenan, tetapi Jumat Agung adalah sejarah dunia, di mana pada Jumat Agung itu Anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dipersembahkan oleh Allah menjadi persembahan korban
untuk memberikan perdamaian, memberikan pembenaran, dan memberikan penebusan atas segala kejahatan manusia terhadap Allah sendiri. Oleh sebab itu, peristiwa Jumat Agung itu adalah peristiwa penting dalam hidup kita, di mana Tuhan Allah telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada seluruh dunia ini, supaya ciptaannya secara khusus kita manusia menjadi dekat dengan Tuhan dan tidak lagi jauh atau terjadi pemberontakan. Oleh sebab itu, peristiwa salib Kristus itu juga mengingatkan bagi seluruh umat Kristen, di mana salib Kristus itu adalah merupakan jalan Allah agar kita yang telah menjalani hubungan yang rusak dikarenakan dosa, dikarenakan ketidaksetiaan kita, dikarenakan pemberontakan yang kita lakukan kepada Tuhan, maka Allah membangun jalan yang baru, di mana jalan yang baru ini menjadi jalan yang harus kita jalani, karena jalan yang lama yang telah dibangun oleh Allah tidak dapat membawa kita ke tujuan atau ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Saudara-saudara, kita tahu di dalam tradisi Perjanjian Lama bahwa di dalam Perjanjian Lama itu telah diaturkan bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia dapat menerima pengampunan atas segala dosanya ketika dia memberikan korban persembahan kepada Allah. Akan tetapi yang dilakukan menurut Taurat itu adalah merupakan perilaku yang selalu berulang-ulang kita lakukan. Dia berdosa, dia datang membawa kurban bakaran. Dia juga lagi melakukan dosa, dia akan membawa kurban bakaran. Sehingga apa yang diaturkan oleh jalan yang lama yaitu Taurat, bahwa pengampunan itu adalah merupakan hanya suatu bayang-bayang tentang keselamatan yang utuh. Dan tidak akan bisa kita terima keselamatan yang abadi seperti yang telah diperbuat oleh Yesus. Itulah sebabnya Allah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Dan itulah yang merupakan tema dari perayaan Jumat Agung kita pada saat ini. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Untuk apa jalan diperbaiki, dibuat kalau tidak dijalani? Iduate. Apakah mungkin jalan yang telah dipersiapkan oleh Allah di dalam Kristus, yaitu jalan setiap orang yang percaya, itu tidak kita pakai? Jalan itu sudah dipersiapkan di depan mata kita. Jalan yang baru menuju ke kehidupan yang kekal. Bagaimana kita sekarang supaya kita berjalan di jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu jalan yang baru dan jalan yang hidup. Di dalam perayaan memperingati tentang kematian Yesus pada saat ini, agar orang Kristen diarahkan melalui surat Ibrani
agar kita menerima tentang pengorbanan yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam diri Yesus adalah pengorbanan yang sempurna, dan diri Yesus juga adalah merupakan ma'alim atau imam besar, dan tidak ada imam besar yang lain yang seperti Dia, dan tidak ada korban persembahan yang lain kecuali Dia. Dialah korban persembahan sekali untuk selama-lamanya, dan itulah yang membuka jalan bagi kita. Oleh sebab itu, salib Tuhan itu adalah merupakan pertemuan antara manusia dengan Allah. Itulah jalan itu. Sebelum salib Kristus, bahwa manusia itu yang berada di bait Allah, ada di situ sekat-sekat, di mana pelataran tempat jemaat tidak bisa memasuki pelataran tempat para imam. Pelataran para imam tidak bisa juga para imam itu memasuki pelataran imam besar. Sehingga pada perjanjian lama diaturkan bahwa manusia untuk bertemu dengan Allah harus melalui perantaraan imam besar. Akan tetapi melalui salib Yesus yang mempertemukan manusia dengan Allah dan mempersatukan manusia itu dengan Allah, maka tabir penyekat itu tidak ada lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi makna salib Kristus yang harus kita syukuri. Di mana kita pada saat ini, dimanapun kita berada, kapanpun kita bisa bertemu dengan Allah tanpa harus melalui perantara para imam, tanpa harus kita melalui perantara untuk mempertemukan diri kita kepada Tuhan, karena melalui salib Kristus kita telah disatukan di sana, manusia dengan Allah di dalam iman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita telah menerima bahwa salib Kristus itu adalah pembuka jalan yang harus kita jalani menuju kehidupan, yaitu setelah kita menerima pengampunan dosa dan kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita menerima hidup yang baru dan kita menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, nats ini mengajak seluruh orang Kristen melalui surat Ibrani ini. Yang pertama, dikatakan, marilah menghadap Tuhan Allah dengan hati yang tulus ikhlas, iman yang teguh. Dengan demikian, kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara, jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan menjadi jalan utama kita mempertemukan diri kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, penulis Ibrani ini mengajak kita bagaimana kita agar selalu memberikan kesempatan, memberikan waktu kita untuk mempertemukan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita memakai jalan itu? Jangan jalan yang sudah dibuka Tuhan itu sia-sia, kita tidak pernah melalui atau memakainya untuk mempertemukan kita dengan Tuhan. Bisa jadi jalan yang baru itu akan menjadi jalan yang sia-sia bagi kita. Akan tetapi, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima tentang penebusan Kristus melalui darah dan melalui salib Kristus itu, dikatakan, marilah kita menghadap Tuhan Allah dengan hati yang tulus ikhlas, iman yang teguh, karena kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita telah disucikan dengan darahnya. Kita telah dibasuh dengan air yang jernih agar kita bersih dan kita tidak lagi
di dalam dosa atau di dalam kejahatan kita. Yang kedua, panggilan daripada nas ini dikatakan, marilah saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Mari kita saling memperhatikan. Memperhatikan yang satu dengan yang lain. Bagaimana kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong hidup di dalam kasih Kristus. Kalau Kristus menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita, melalui Dia rela menderita dan disalibkan, itu adalah bukti nyata bahwa Dia adalah mengasihi kita. Oleh sebab itu kita dianjurkan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Mangulu di bagasan holong ni Tuhani. Hidup di dalam kasih Kristus adalah orang-orang yang saling mampu menopang, saling memperhatikan atau saling peduli yang satu dengan yang lain. Jadi bagaimana kita membangun persekutuan itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang telah ditebus Kristus dan dipersatukan di dalam darah Kristus, maka kita harus hidup di dalam kasih yang saling memperhatikan, saling mendorong dalam segala pekerjaan yang baik. Yang ketiga, dikatakan di dalam nas ini di ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Kristus telah membangun jalan atau membuka jalan yang baru dan yang hidup. Dan jalan itu adalah merupakan agar semua orang yang percaya dan pengikut Dia tetap mencintai persekutuan, tetap mencintai pertemuan, perjumpaan antara pribadi dengan Tuhan, membangun agar cinta pertemuan dengan Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu, karena jalan sudah diperbaiki, jalan sudah lempang. Tidak ada lagi hambatan kita, tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk melakukan pertemuan dengan Allah di dalam segala ibadah kita. Oleh sebab itu, maka penulis kitab Ibrani ini memanggil seluruh orang Kristen agar tetap membangun di dalam persekutuan kepada Tuhan, membangun persekutuannya kepada Allah dalam setiap ibadahnya, dan jangan pernah meninggalkan itu. Unang adong meninggalkan parpunguani, unang adong namanadikon parsaurani. Jangan ada yang meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya, karena Tuhan telah mempersiapkan jalan menuju ke sana. Oleh sebab itu, marilah kita saling, katanya di sini, saling menasihati, saling memperhatikan, saling mengingatkan di dalam hidup kita ini, agar apa yang telah diperbuat oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus, di dalam salibnya itu, tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi kebenaran hidup bagi setiap orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menjadi panggilan kepada kita di dalam memperingati Jumat Agung, agar kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam mensyukuri karena Dia telah memberikan suatu kebahagiaan kepada kita. Kita telah ditebus dari segala dosa
dan kejahatan kita. Dan kita diberikan hidup yang baru oleh kasih karunia yang Dia berikan. Dia menanggung segala penderitaan dan kita mendapatkan sukacita. Itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, mari kita renungkan bersama. Apapun yang terjadi di dalam diri Yesus, di dalam penderitaannya sampai kepada Dia disalibkan dan Dia mati di kayu salib dan dikuburkan, adalah untuk menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita, supaya kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Semoga salib Tuhan menjadi salib sukacita bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami datang ke hadapan-Mu, melakukan ibadah kami untuk mensyukuri atas segala yang Kau perbuat kepada kami, dengan segala penderitaan yang Kau alami, sehingga kami memperoleh sukacita dan kami luput dari hukuman atas dosa dan kejahatan kami. Untuk itu ya Tuhan, Engkau bukakan hati dan pikiran kami untuk merenungkan segala yang telah Kau perbuat kepada kami, dan kami dapat mensyukuri dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan apapun kesibukan kami, apapun yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami ini, Engkau Tuhan mengingatkan kami agar kami senantiasa berjalan di jalan yang Engkau buka, yaitu jalan yang baru, jalan hidup, karena Engkau telah mempersatukan kami dengan Allah Bapa, agar kami dapat menyatukan diri dan kami dapat Tuhan memperoleh segala sukacita yang telah Engkau bawa. Kiranya pengampunan segala dosa kami melalui salib-Mu, kami dapat menerima pengampunan itu dan kami mendapatkan kehidupan yang kekal, sukacita yang daripada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkau tuntun hidup kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak lagi menyalibkan Engkau melalui perilaku dan melalui segala perbuatan kami di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau menunjukkan kesetiaan kami dan ketaatan kami kepada Tuhan, agar kami Tuhan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami hidup di dalam kasih Tuhan, dan kami mampu saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berkati kami Tuhan. Jauhkan kami dari penyakit, jauhkan kami dari mara bahaya. Kiranya sukacita daripada Tuhan senantiasa berada di dalam hidup kami ini. Apapun pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan memberkatinya. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyampaikan persembahan 2A dan 2B, kita bernyanyi. Menghadapi
pergumulanku, Kaulah perlindunganku. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Kaulah perlindunganku. Walau banyak kalahku dan menangis terseru, walau aku bertekun tak menghapus dosaku, hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Saudara-saudara, sekarang kita mengikuti Via Dolorosa, mengenang kilas balik kematian Kristus. Saudara yang dikasihi Kristus, sekarang kita memasuki perenungan tentang penderitaan sampai kepada kematian Tuhan Yesus. Mari kita renungkan penderitaan dan pengorbanannya di Golgota demi menebus dosa dunia. Oleh karena itu, pusatkanlah hatimu dengan merendahkan hati, mengikuti perjalanan salibnya. Berdoa pribadi. Amin, kita bernyanyi. Hanya satu hal yang ku inginkan dalam dunia yang fana, Pasti hidupku hidupku bersuka cita. bila ku mendapatnya, akan ku kenang selama hidupku pengorbanan Yesus kepadaku. Yesus mati bagiku, ditebusnya dosaku. Sudah selayaknya anak domba Allah memperoleh kekayaan, hikmat, dan pengetahuan dari Allah. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan?
Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kita bernyanyi. Lalu mereka menyampaikan Yesus untuk disalibkan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan susunya yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata pada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup,
Apakah yang akan terjadi dengan kayu yang kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Kita bernyanyi. Aku datang padamu, kasihani hamba-Mu, Kau korbankan nyawamu, karena kasih setiamu. Sambut aku, Tuhanku, dan lindungi jiwaku. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya dan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang layaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata,
Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jemaat kami undang berdiri dalam keheningan. Kita bernyanyi. Lihat jauh di bukit, ada salib Tuhan, berlumur darah dan peluh. Yesus di sana
Jemaat dipersilakan duduk. Dan lihatlah, tabir bait suci telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kematian Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan bagi kita, umat manusia. Itu adalah satu bagian sejarah yang dilakukan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Setiap kita mengenang peristiwa ini, baiklah itu mengingatkan, meneguhkan, dan membaharui iman kita kepadanya. Sebab Dia adalah benar-benar Anak Allah yang mati dan bangkit kembali, yang akan membawa orang yang percaya kepada kehidupan yang kekal. Inilah yang menjadi kredo atau pengakuan iman percaya orang Kristen sepanjang dunia ini. Karena itu, marilah kita mensyukuri karya penebusan Allah dan menghidupi anugerah keselamatannya. Amin. Kita bernyanyi. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan kudus. Dan yang dapat menerima perjamuan kudus adalah yang sudah naik sidi. Dan apabila masih ada yang belum naik sidi, kami mohon ditahan dulu diri, tetap berada di tempat duduknya. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita akan melanjutkannya dengan perjamuan kudus sesuai dengan diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tatkala Ia akan ditangkap, perjamuan kudus adalah sebagai peringatan akan Yesus Kristus, janji keampunan dosa dan perjanjian baru untuk hidup yang kekal. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri, mari kita menyampaikan diri kita dalam doa kita masing-masing kepada Tuhan.
Amin. Kita bernyanyi. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya,
Apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucap syukur terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti itu
menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Datang 10 di kanan, 10 di kiri, kita bernyanyi. bersama-sama Allah
darahnya dicurahkan di Golgota menebus umatnya.
Kita bernyanyi dari nyanyian pujian nomor 9 ayat 1 dan jemaat kami undang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia pendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai, karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah sehingga disalibkan dan mati untuk kami.
Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Buat seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah pada saat ini dan juga yang mengikutinya secara live streaming dimanapun berada saat ini, kami atas nama seluruh yang melayani ibadah ini mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberikan sukacita atas darah-Nya yang telah menguduskan kita dan mempersatukan kita. Akhir kata kami ucapkan Salam.